Halo guys, sebenarnya aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau lagi ngobrol, lagi deep talk, lagi sharing session sama teman-teman kalian, kalian tuh ngerasa kayak kok dia bohong ya? Gerak-geriknya ini kurang meyakinkan sama kata-katanya, kayak nggak connect gitu, nggak nyambung, nggak make sense kata-kata sama gerak-gerik mereka. Apa dia bohong ya sama aku pas lagi cerita? Nah, masalah kalian itu bisa kita pecahkan dengan membaca pikiran orang lewat bahasa tubuh karya dari Dianata Eka Putra yang diterbitkan pada tahun 2010 dan berjumlah 162 halaman nih. Nah, pada buku kali ini kalian akan diajarkan bagaimana cara mengenali tanda-tanda kebohongan ataupun kejujuran dari teman-teman kalian yang sering ngobrol ataupun suka cerita nih sama kalian, dan kalian mau mastiin apakah mereka itu bohong atau jujur sama kalian. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih bahasa tubuh menyumbang lebih dari 50% dalam komunikasi kalian. Jadi, menariknya nih, gerak-gerik tubuh itu seringkali lebih jujur daripada kata-kata kalian. Nah, jadi kalau teman-teman yang bisa public speaking, yang ngomongnya bagus nih, cara ngomongnya bagus dan semacamnya, tapi bahasa tubuh kalian tuh masih kaku, ya otomatis orang yang baca buku ini bakalan tahu nih kalian tuh lagi bohong atau enggak. Nah, buku ini juga sangat praktis nih teman-teman, karena di dalam buku ini ada banyak sekali ajakan dari sang penulis buat memperagakan langsung gerakan-gerakan yang biasanya bisa mengindikasi kita sebagai orang yang lagi bohong ataupun jujur. Itu salah satu fun fact-nya atau hal menarik yang aku senangi dari buku ini. Nah, buat temen-temen nih yang masih kaku ketika lagi ngobrol, kaku banget pas lagi nanya-nanya sama guru atau hal lainnya, boleh banget nih baca buku ini. Karena dengan baca buku ini, seperti yang aku ngomongin tadi, bahasa tubuh itu menyumbang 50% ataupun lebih dari cara kita berkomunikasi. Sehingga kalau kita baca buku ini, komunikasi kita lagi lebih enak sama temen, sama guru, ataupun sama lawan jenis kita nih. Sehingga kita nggak kelihatan kaku, nggak nervous dan semacamnya. Meskipun nervous, kita bisa nutupinya dong sama buku ini. Itu dengan mempelajari bagaimana gerak-gerik yang benar ataupun yang jujur, biar mereka tuh percaya sama kita. Nah, pada buku ini sayangnya ada banyak sekali pengulangan kata ataupun dan juga bahasa yang sulit dipahami. Ya bener, bahasanya nggak terlalu tinggi sebenarnya, tapi karena pengulangan kata tadi, jadinya saya sedikit bingung nih. Aku ini bingung, kayak bahasanya itu diulang-ulang gitu, jadi agak lumayan lama sih buat ngertinya. Tetapi di samping itu, buku ini sangat amat membantu bagi aku yang sebelumnya kaku dan suka nervous ketika komunikasi sama orang lebih tua, sama guru, sama senior, sama temen-temen juga kadang aku nervous. Tapi setelah baca buku ini, aku ngerasa nervous aku tadi itu bisa ditutupi dengan gerakan dari tubuh aku, dengan gestur tubuh aku yang udah aku pelajari dari buku ini. Nah, buku ini juga mudah dimengerti, ringan, dan juga relate banget nih sama teman-teman sekalian yang komunikasinya itu kaku dan juga baru mau bersosialisasi, yang sebelumnya no lab, mau coba nih bersosialisasi sama teman-teman di luar sana. Boleh banget baca buku ini. Dan juga kalau teman-teman mau lebih peka terhadap orang lain, atau teman-teman misalnya nih mau udah jadi ketua organisasi di sekolah, pastinya ketua organisasi itu harus peka dong sama anggota organisasinya dan semacamnya. Teman-teman tuh harus tahu nih apakah anggotanya tuh lagi kesusahan atau lagi panik dan semacamnya. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang masih sekolah kayak aku nih, waktu masih kelas 12 SMA, worth it banget, masih worth it lah buat baca buku ini. Nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu terlambat. Nah, buku ini juga sangat membantu banget sih, meskipun ada juga kekurangannya. Karena diingat lagi nih teman-teman, tidak semua yang ada di dunia itu memiliki kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya kepunyaan Sang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai dari review aku untuk buku ini 9,2/10. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman yang nervous dan juga sulit berkomunikasi ataupun sering nge-freeze gitu saat komunikasi. Worth it banget. Mungkin itu aja review buku dari aku kali ini, atau resensi buku aku kali ini. Sampai ketemu di resensi selanjutnya. Bye bye.